كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العظيم جوارك الغصن الرتيب فدتك روحي يا الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تتيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى فدتك روحي يا الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإيجاب وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإيجاب وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad liya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad liya wa i'la'i dinil Islam. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فسنى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناه طير في غصون يمين. يا حبيبي يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فسنى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناه طير في غصون يمين. يا حبيبي يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا حبيب الله.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul lagi hari ini di breakout Zoom hari ini dalam keadaan yang insya Allah semuanya pada sehat-sehat nih. Semoga. Oke, perkenalan dulu ya. Nama aku Arina Manaskana. Biasa dipanggil Kana atau Arina. Mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya udah pernah ikutan IQ, tahunya mungkin Kanaju yang biasa jadi moderator. Nah, qadarullah Kanaju hari ini lagi nggak bisa, jadi aku yang ngegantiin untuk menemani kalian. Sebelumnya aku minta maaf nih, aku nggak bisa pakai background-nya karena nggak tahu kenapa dari Zoom aku nggak bisa. Jadi aku minta maaf ya teman-teman. Oke. Aku nyapa teman-teman dulu kali ya. Nih, apa kabar nih teman-teman semua? Mungkin bisa on cam dulu, biar kita saling mengenal. Masih pada semangat kan ya Ramadannya? Semoga sih masih pada semangat dan sehat-sehat semua tadi kabarnya. Oke. Seperti yang udah kita lihat nih di ruang Zoom udah ada Kak Naura. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah ya, buat teman-teman yang baru bergabung di IQ hari ini, jadi Kak Naura adalah pemateri IQ Semarak kali ini, dan Kak Naura ini dari lembaga Karimbil Quran yang akan berbagi ilmunya nih untuk kita pada hari ini. Kalau untuk teman-teman yang mungkin pengen cari tahu Karimbil Quran, mungkin bisa langsung di-follow di Instagramnya @karimbilquran. Oke, sebelum ke sesi materi, alangkah baiknya ini kita memulainya dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kepada Kak Naura, waktu dan tempatnya dipersilakan Kak. Oke, terima kasih Kak Arina. Langsung aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il Qur'ani ma'muhibbihi. Amma ba'd. Oke, baik. Insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tahsin kita ya. Ini pertemuan terakhir juga. Kemarin di pertemuan Jumat kemarin kita membahas huruf-huruf iqbaq. Terakhir sampai huruf iqbaq. Maka berarti pertemuan kali ini kita lanjutkan ke huruf selanjutnya, yakni huruf ain. Ain, ghain, dan seterusnya. Kita mulai dari huruf ain ya. Ini teman-teman yang bisa on cam, bisa langsung on cam aja, supaya nanti prakteknya gampang. Oke, kita bahas pertama dari huruf ain. Kita bahas dari segi makhrajnya dulu. Huruf ain adalah huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Dari tengah tenggorokan. Jadi huruf ain makhrajnya sama seperti huruf ha. Nah, sifat dari huruf ain ini yang pertama adalah jahar atau tertahan udaranya. Jadi ketika mengucapkan huruf ain, maka jangan keluarkan udara, tertahan. Yang kedua, huruf ain ini sifatnya bainiyah atau mengalir suaranya, tapi tidak semengalir huruf-huruf rokhawah. Itu untuk huruf ain. Nah, masalah yang sering kali orang Indonesia ucapkan ketika mengucapkan huruf ain ini adalah keluarnya lewat hidung. Padahal semua huruf hijaiyah mesti dikeluarkan lewat jauf. Kecuali untuk huruf nun dan mim, maka dia makhrajnya ada dua. Yang pertama jauf, dan yang kedua adalah khaysyum atau rongga hidung. Nah, huruf ain kita mesti keluarkan sempurna lewat jauf atau rongga mulut. Jadi jangan masuk ke hidung. Ketika mengucapkan huruf ain, kan makhrajnya di tengah tenggorokan. Nah, itu di awal aja ngucapinnya. Setelah itu langsung fokus ke jauf atau rongga mulut. Contoh ya, kita langsung praktek aja biar lebih gampang. Jadi ujungnya huruf ain harus sama seperti ujungnya huruf hamzah. Contoh kita ngucapin huruf hamzah yang fathah.
A. Nah, ujungnya ain harus sama kayak ujungnya hamzah tadi. A. Bukan gitu. Jadi jangan masuk ke hidung suaranya. Jangan ditahan lama-lama di makhrajnya. Bukan tapi gitu ya. Ujungnya huruf ain, ujung suaranya huruf ain harus sama seperti ujung suaranya hamzah. Tuh, kalau misalkan yang hamzah tadi gimana? A. Nah, ujungnya ain harus sama. Bukan Tuh, jadi jangan sengau suaranya, jangan masuk ke hidung. Oke, kita praktek ya. Huruf ain tadi yang pertama fokus kita adalah mengeluarkan suaranya melalui jauf atau rongga mulut. Jadi jangan ke rongga hidung, tapi ke rongga mulut. Oke, kita coba dari harokat dhammah ya. Di harokat dhammah masih sama, kesempurnaan harokatnya mesti dipakai. Untuk huruf-huruf yang berharokat dhammah maka mesti monyong sempurna sampai ujung bibirnya terbentuk bulatan. Kemudian untuk huruf-huruf yang kasroh maka dibuka rahangnya i gitu ya. Kalau tadi dhammah u masih sempurna, kalau yang kasroh i. Kemudian dari posisi kasroh untuk mengucapkan fathah maka tinggal ditarik ke bawah. I a. Sehingga suara yang keluar itu tipis. Jadi bukan o tapi e. Tipis atau istifal. Oke, kita terapkan di huruf ain ya. Ain dari mulai harokat dhammah tadi. Keluarkan suaranya lewat jauf atau rongga mulut. Ingat, jangan sampai masuk ke hidung. Contoh suara yang masuk ke hidung. Kedengeran nggak bedanya? Yang pertama, ini suara yang pertama ya, yang dari hidung. Yang kedua, ini suara lewat jauf atau rongga mulut. Sama beda suaranya ya. Jadi yang pertama tadi masuk ke hidung, padahal seharusnya dikeluarkan lewat rongga mulut. Gitu. Untuk huruf yang harokat dhammah. Kemudian yang harokat kasroh juga sama, dengan memperhatikan kesempurnaan harokat tadi. Ingat, jangan jangan sengau ya. Suaranya dikeluarkan lewat mulut atau jauf, al-jauf. Kalau kita sandingkan dengan hamzah, coba ya kita sandingkan. Untuk memudahkan kita mengeluarkan lewat jauf, biasanya sandingkan dengan hamzah. Contoh, hamzah yang dhammah gimana suaranya? U. Nah, sekarang kita ucapkan ain yang dhammah. Kalau kita gabungkan, gitu. Akan beda suaranya kalau misalkan ain kita masuk ke hidung. Contoh, kalau ainnya masuk ke hidung, jadi dia masuk ke hidung suara ainnya. Akan beda dengan suara hamzah yang pertama. Padahal harusnya dua huruf ini sama tempat keluarnya. Harus melalui jauf juga. Bukan itu satunya masuk ke hidung huruf ainnya. Padahal harusnya dua-duanya lewat jauf semua. Sama juga seperti harokat yang kasroh. Contoh hamzah yang kasroh i. Kemudian huruf ain kasroh. Gitu. Jadi kalau disandingkan i bukan i. Itu masuk ke hidung. Sama-sama kita latih ya. Biasanya disandingkan dengan hamzah supaya lebih mudah untuk kita mengeluarkan lewat jauf. I. Bukan i. Bukan juga dua-duanya ain. Beda ya. Hamzah dengan ain beda makhrajnya. Kalau hamzah dia di tenggorokan bawah. Kalau ain dia melalui tenggorokan tengah. Oke, kemudian kita ke huruf yang fathah. Hamzah fathah kita coba ya. A. Seperti A Indonesia biasa, hanya ini lebih tipis ya. A. Sekarang huruf ain. A. Bukan
Jangan ke hidung ya. Gitu. Untuk mempermudah biasanya kita coba langsung tahan aja hidungnya. Kalau misalkan ketika hidungnya ditahan suaranya jadi mampet atau nggak bisa keluar, maka itu suaranya masih keluar lewat hidung. Contoh ya. Kalau suaranya masih masuk ke hidung, nggak bisa keluar suaranya. Itu ketahan. Padahal harusnya sempurna dikeluarkan lewat jauh. Gitu ya. Itu untuk huruf ain. Coba sekarang kita latih lagi dari mulai harokat dhammah, kasroh, dan fathah. Bukan tapi kalau bingung, coba kita sandingkan dengan hamzah. Gitu. Kemudian ketika sukun juga sama. Huruf ain dia punya ada aliran suaranya sedikit. Gitu. Jadi ada suaranya ngalir sedikit. Gitu ya. Lanjut sama ini sandingkan dengan hamzah lagi. Jadi yang pertama hamzah, yang kedua ain. Sekali lagi ya. Kemudian Oke, sip, Masya Allah. Ada yang mau nyoba langsung huruf ain? Atau kita lanjut ke huruf berikutnya dulu kali ya, biar nanti langsung beberapa huruf aja. Oke, itu tadi untuk huruf ain. Jadi yang pertama fokusnya adalah dikeluarkan suaranya lewat jauf atau rongga mulut. Banyak-banyak berlatih, misalkan salah satunya caranya adalah dengan menyandingkan dengan hamzah. Karena dengan menyandingkan hamzah kita jadi tahu gimana suara keluar lewat jauf. Kan hamzah jadi biasa ya, kayak bahasa Indonesia biasa. Kalau ain kadang ada yang nyangkut ke hidung tuh. Sebagian orang Indonesia banyak yang menyangkut ke hidung huruf ainnya. Jadi ketika mengucapkan ain dari awalnya aja. Makhrajnya di awal aja, kemudian jangan ditahan lama-lama. Jangan itu ditahan di makhrajnya. Padahal harusnya dia dilepaskan. Langsung gitu ya. Tadi sandingkan dengan hamzah. Kita lanjut ke huruf berikutnya dulu ya. Huruf berikutnya setelah huruf ain ada huruf apa? Huruf ghain. Huruf ghain. Ghain makhrajnya di tenggorokan atas. Di tenggorokan atas. Sama seperti huruf kha. Oke, untuk huruf ghain ini yang sering salah adalah dibaca dengan mengeluarkan udara. Contoh, go. Dia makhrajnya sama seperti kha, tapi pengucapannya beda. Karena kha dia ada suara seperti garukan tadi ya. Kalau ghain dia bersih. Go. Bukan go. Tapi dia tanpa udara. Go. Nah, di huruf ghain ini dia juga punya namanya sifat isti'la atau menaikkan pangkal lidah. Jadi ketika mengucapkan ghain, pangkal lidahnya naik sehingga suaranya menjadi tebal. Kemarin kita sudah bahas ya, huruf-huruf yang itobaq atau huruf-huruf yang tebalnya, tingkat tebalnya paling tinggi. Nah, untuk huruf ghain ini dia tingkat tebalnya setingkat dengan isti'la. Jadi ini tingkat tebalnya itobaq. Nah, isti'la di bawah itobaq. Jadi masih ada ruang di rongga mulut, bukan benar-benar naik lidahnya. Tapi naiknya biasa aja, gitu. Nggak naik banget lidahnya. Itu untuk huruf ghain. Jadi dia masih tebal, tapi tidak tebal sekali. Tingkat tebalnya masih di bawah huruf-huruf yang itobaq. Masih di bawah shad, dad, ta, dha. Nah, ghain dia masih ada ruangnya. Gha. Gitu bukan. Kalau udah itobaq dia tebalnya tebal sekali. Shad, dad, ta, dha. Ghain masih ada ruang. Kalau kita sandingkan ya, so. Jadi ghain lebih terbuka rongga mulutnya dibanding huruf-huruf itobaq. Oke, itu untuk huruf ghain. Kita langsung praktek aja ya. Dari mulai harokat dhammah,
Wu. Ingat, diangkat pangkal lidahnya. Karena akan beda suara yang pangkal lidahnya naik dengan yang tidak. Kalau pangkal lidahnya naik, suaranya jadi tebal. Wu. Beda sama yang nggak naik. Go. Wu. Diangkat pangkal lidahnya. Oke, kita coba lagi dari harokat dhammah. Wu. Ingat, dia bersih ya. Nggak ada suara garukannya. Seperti ho, bukan wu. Tapi wu. Gitu. Jadi tebal dan bersih tanpa udara. Kemudian harokat yang kasroh juga sama. Ri. Gitu. Sama juga ketika fathah. Go. Nah, posisi tebalnya huruf ghain ketika fathah, maka dia tebalnya berasal dari pangkal lidah, bukan dari bibir yang dimajukan, bukan go. Jadi posisi ghain ketika fathah, maka dia posisinya standar ya, posisi bibir normal. Go. Jadi bukan go, nggak perlu monyong bibirnya, tapi sebatas posisi normal. Go. Gitu. Karena tadi sumber tebalnya dari pangkal lidah, bukan dari bibir yang dimajukan. Go. Bukan juga dari suara yang ditebal-tebalkan. Contoh, go. Gitu. Tapi dari pangkal lidah. Go. Go. Jadi suaranya beda. Ya, kunci tebal dari pangkal lidah yang dinaikkan. Kemudian ketika sukun, maka huruf ghain ada aliran suaranya ya, mengalir sempurna. Il, u. Posisinya ketika sukun pun sama, tebal juga. Jadi bukan ag, il, ug, tapi il, u. Balikkan ke posisi tebal, posisi normal. Coba ya, dari misalkan L, hamzahnya tipis, dibaca dengan senyum ya. Fathahnya terbuka. Kemudian masuk ke ghain yang sukun, maka balikkan posisi bibirnya ke posisi normal. L. Jadi bukan L. Jangan ditahan di posisi senyum. Kenapa? Karena khawatir dia akan menjadi tipis. L. Bukan L. Tapi L. Ya, jadi tebal dan mengalir suaranya. Kemudian sama ketika kasroh. Il. Jadi i-nya masih senyum ya. Posisi kasrohnya masih dibuka rahangnya. Il. Jadi i-nya masih senyum, kemudian ghain sukunnya kembali ke posisi normal. Il. Mengalir suaranya dan tebal. Oke, sekali lagi ya. Kita gabungkan posisi yang sukunnya. Il, u. Oke, kemudian yang kita sandingkan lagi dengan hamzah, dua-duanya berharokat ya. Eru. Di sini kelihatan ya perbedaannya. Kalau hamzah lidahnya turun, pangkal lidahnya turun, lidahnya rileks. Kalau ghain dia naik pangkal lidahnya. Tebal. Suaranya akan beda. Iri. Ya, sekali lagi kita coba huruf ghain dari awal harokat dhammah. Iri. Oke, itu untuk huruf ghain. Tadi ya, kunci yang pertama jangan sampai keluar udara. Kemudian yang kedua diangkat pangkal lidahnya. Di tingkat tebalnya masih di bawah huruf-huruf yang itobaqah. Oke, kita lanjutkan ke huruf berikutnya dulu ya. Huruf berikutnya setelah huruf ghain ada huruf apa? Huruf fa.
Ain, ghain, fa. Fa, makhraj huruf fa adalah dari ujung gigi seri atas bertemu perut bibir bawah. Perut bibir itu yang mana? Yang bagian yang selalu basah. Bagian bibir yang selalu basah. Nah, disitulah tempat bertemunya dengan ujung gigi seri atas. Fa, fa, fa. Gitu. Nah, huruf fa ini dia punya sifat istimewa yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf lain. Ya, namanya sifat ta'affuf. Ta'affuf. Artinya suara khas dari huruf fa. Suara f-nya itu, nah itu yang membedakan dia dari huruf-huruf yang lain. Maka ketika kita baca Quran gitu ya, jangan sampai sifat ta'affuf ini hilang gitu. Kadang kita kalau misalkan terburu-buru suka hilang sifat ta'affufnya. Contoh misalkan Talaisa, talaisa, talaisa. Jadi nggak jelas suara fa-nya itu tadi. Fa, suara f-nya. Nah, itu mesti diperjelas. Namanya sifat ta'affuf. Kita coba ya. Dari harokat dhamma. Fu, fu, fu. Selain dia punya sifat ta'affuf, huruf fa ini juga sifat hams atau mengalir udaranya. Sifat apa? Hams, mengalir udara. Fu, fi, fa. Fu, fi, fa. F, if, uf. Mengalir ya. Dia ada aliran udara, aliran suara juga. F, if, uf. Afu, afi, afa. Ingat, posisi dua-duanya masih senyum atau istifal. Ya, diucapkan dengan tipis. Bukan afu, afi, afa. Tapi afu, afi, afa. Suara istifal namanya. Sifat istifal. Kemudian, ifa, ufu, ifi. Ifa, ufu, ifi. Jadi ketika membaca Quran, khawatir terburu-buru ya, suka hilang sifat ta'affuf ini, atau suara F yang khas dari huruf fa. Mudah insya Allah ya huruf fa, soalnya ada di Indonesia juga, huruf F, ya mirip makhrajnya juga. Kemudian kita lanjut setelah huruf fa, ada huruf apa? Huruf qaf. Huruf qaf. Qaf makhrajnya di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Nah, ini sering banyak kesalahan orang Indonesia ketika mengucapkan qaf adalah terlalu dalam ngucapinnya dari tenggorokan. Contoh, hu, qi, o, o. Padahal harusnya dia sebatas di pangkal lidah saja. Ko, ti, ti. Bukan qi. Gitu ya. Jadi bukan sampai ke tenggorokan, tapi hanya sebatas di pangkal lidah saja. Ti. Kemudian huruf qaf juga mempunyai sifat syiddah atau tertahan suaranya. Jadi huruf qaf ini tertahan suara, tertahan juga udaranya. Jadi ketika mengucapkan qaf bukan ko, ku, ki, ko, tapi ditahan udaranya. Ku, ki, ko. Bukan ko, tapi ko. Ada namanya sifat syiddah, benturkan makhrajnya. Sehingga suara udaranya akan tertahan. Gitu. Jadi bukan ko, ki. Tapi dia disyiddahkan. Ki. Sehingga udaranya akan tertahan. Coba ya, kita coba sekali lagi, ingat. Batas makhrajnya adalah sebatas di pangkal lidah, tidak sampai ke tenggorokan. Hu, ti, o. Hu, ti, o. O. Nah, sama huruf qaf ini dia juga punya sifat isti'la atau naiknya pangkal lidah, sama seperti ghain tadi. Jadi tingkat tebalnya sama seperti ghain, sama seperti ro, sama seperti kho, gitu ya. Di bawah huruf-huruf itobaq. Kita coba sekali lagi ya. Huruf qaf, ingat, ditahan udaranya, kemudian ditebalkan. U, ti, o. U, ti, o. O. Ya, posisi fathah ketika mengucapkan qaf, maka tidak perlu senyum, tapi tidak monyong juga ya. Bukan
bukan juga ko, tapi posisi normal. Ko. Gitu. Jadi hanya sebatas posisi normal. Tidak senyum, tapi tidak juga monyong. Karena balik lagi, sumber tebalnya qaf adalah dari pangkal lidah yang dinaikkan. Bukan dari bibir yang dimajukan, bukan juga dari suara yang dibesarkan. Begitu ya. Untuk huruf qaf. Nah, ketika sukun, maka huruf qaf ini mempunyai sifat qalqalah atau pantulan ya. Pantulan setengah harokat. Karena sifat qaf ini dia tebal, maka ketika sukun, qalqalahnya pun akan ikut tebal juga. Eko, iko, uko. Jadi bukan ake, ike, uke. Tapi eko, iko, uko. Gitu. Jadi ikut tebal. Posisi dia ketika sukun pun masih tebal. Gitu ya. Eko, iko, uko. Eko, iko, uko. Sama ketika kita sandingkan dengan hamzah, jangan sampai hamzahnya ikut tebal. Jadi masih posisi tipis ya untuk huruf hamzahnya. Aku, aki, ako. Ako. Ingat bukan aku, tapi ako. Ako. Gitu ya, ditahan. Ako. Jangan sampai keluar udara di huruf qaf-nya, bukan ko, tapi o. Aku, aki, ako. Iko, uku, iti. Sekali lagi ya, huruf qaf dari mulai harokat dhammah, ingat masih diterapkan kesempurnaan harokatnya. U, ti, o. U, ti, o. Ingat ya, syiddah. Tahan udaranya. Ako, iko, uko. Nah, ketika mengucapkan yang sukun ini, jangan sampai isba' juga. Atau terlalu panjang harokatnya. Contoh, eko, iko, uko. Jadi harokat hamzahnya kepanjangan. Padahal harusnya satu harokat aja. Eko, iko, uko. Gitu. Aku, eki, eko. Iko, uku, iti. Sama ya. Posisi tebalnya juga sama. Diangkat pangkal lidahnya. Kemudian ditahan udaranya. Itu sampai huruf qaf. Di sini ada yang mau nyoba baca huruf ain, ghain, fa, dan juga qaf. Ya, silakan langsung unmute aja. Ada yang mau baca? Kak Syahira mau baca? Ayo, nggak apa-apa, Kak. Ya, deh boleh. Oke, dari huruf ain ya. Bacanya Nara tuntun dulu. mana? Dari mulai yang posisi berharokat biasa. Coba Nara tuntun ya. Ya. Eu, ei, e. Oke, ketika posisi dhammah jangan ragu-ragu, jangan tapi dimonyongkan posisi bibirnya. Eu, ei, e. Oke, masih ya, masih masuk ke hidung itu suaranya. Eu, ei, e. Nah, sip. Jadi jangan ditahan ya kayak, jangan tapi dikeluarkan aja suaranya. Eu, ei, e. Eu, ei, e. Nah, salah satu tipsnya adalah waktu itu dengan agak teriak sedikit. Karena kalau orang teriak nggak mungkin masuk ke hidung. Contoh, gitu. Ada orang teriak gitu kan? Kalau orang teriak biasanya Jadi dikeluarkan lewat jauh atau rongga mulut, jangan ke hidung. Itu tadi posisi yang berharokat ya. Sekarang kita yang ke posisi sukun. I, u. Jadi masih agak nyangkut tuh suara ainnya. Jadi dialirkan saja. I, u. Au, ai, a. I, a, u, i. Oke, coba u. Ya, jadi jangan ketukar ya. Hamzah dulu baru ain. Oke. U. Coba sekali lagi.
I'a, u'u, i'i. I-a, u, i-ai. Oke, sip, Masya Allah. Barakallah. Lanjut ya, kita huruf selanjutnya huruf apa tadi? Huruf ghain. Ghain, siapa yang mau baca huruf ghain? Kau Dina nih, Kau Dina. Oke, huruf ghain ya Kak ya. Dari mulai harokat yang dhammah ke surah fathah. Coba Naura tuntun ya. Ghuriru. Ghuriru. Coba sekali lagi. Ghuriru. Ghuriru. El, il, ul. Ar. Ar. Ir. Ur. Tadi hamzah di awal jangan o, masih tipis. L, L, bukan o, tapi L. Ar. Ir. Ur. Oke. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai ketika ghain sukun ini jadi qalqalah atau jadi mantul. Contoh, L, Ir, Ur. Gitu. Padahal harusnya dia mengalir. Ketika sudah selesai aliran suaranya tadi, udah dilepas. Jangan dialirin lagi suaranya. L, Il, Ur. Gitu. Kalau misalkan kita tarik cepat-cepat gitu ya, diselesaikan cepat-cepat, nanti khawatir jadi qalqalah. L, Ir, Ur. Gitu. Ada pantulannya. Padahal harusnya mengalir biasa. L, il, u. Ar. Ir. Ur. Lanjut ya. Eru, eri, eru. Aru. Eri. Aro. Oke, masih belum konsisten nih. Hamzahnya kadang tebal, kadang tipis. Jadi masih posisinya masih sama ya kayak. Dari awal hamzah maka senyum. Eru, eri juga sama. Eru, gitu. Jadi bukan oru, eri, oru, tapi sama. Posisi hamzahnya mesti tipis semua. Eru, eri, eru. Aru. Eri. Ara. Jadi ero-nya, ghainnya nggak perlu senyum. Ero. Aro. Jadi bukan ero, tapi ero. Aro. Sip, tebal. Terakhir ya. Iro, uru, iri. Iro. Uru. Iri. Sekali lagi. Iro, uru, iri. Iro. Uru. Iri. Oke, sip. Masya Allah. Barakallah. Lanjut. Huruf fa ya. Fa, habis itu huruf qaf. Ada yang mau baca? Aku deh, Kak. Oke. Huruf fa ya. Iya. Nah, tadi ada sifat ta'affuf yang mesti dijaga. Sifat lain juga ya. Mesti sama, sempurna. Fu, fi, fa. Fu, fi, fa. 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 Ya. F, if, uf. Af, if, uf. Hati-hati, hamzah jangan ditebal. Of. Tapi F. F, if, uf. Af, if, uf. Oke. Efu, efi, efa. Afu, afi, afa. Ifa, ufu, ifi. Ifa, ufu, ifi. Oke, sip, Masya Allah. Udah bagus, istifala udah dapat, Masya Allah. Huruf ta'afufnya juga udah konsisten, Masya Allah. Barakallah, Karim. Kak. Jazakallah khair. Terakhir huruf qaf, ada yang mau baca huruf qaf? Kak Zahra Husna mau baca? Ayo Kak. Huruf qaf. Nanti insya Allah Nara bantu. Ya, siap huruf qaf?
Mau nggak nih Kak Zara Husna baca? Ya, oke. Dari yang berharokat ya. U, Ti, O. Maaf Kak, nggak kedengeran. U, Ti, O. Ngelek. Ngelek kah? Oke, kayaknya lagi gangguan jaringan ya. Coba Kak Syahidah mau baca Kak Syahidah? Kak Syahidah Nurul Rahmah. Iya Pak. Oke, huruf Qaf ya. U, Ti, O. Uqiqo. Jadi huruf Qaf diangkat pangkal lidahnya supaya suaranya tebal. O, O, O. Ko, ko, ko. Lebih tampakkan lagi syiddahnya atau membentur makhrajnya. U, Ti, O. Uqiqo. Kemudian kesempurnaan harokatnya dipakai, Kak. Kalau yang dhammah mau yang sempurna, kalau kasrah dia dibuka rahangnya, fathah dari posisi kasrah tinggal tarik ke bawah. Tapi pengecualian ya, untuk huruf qaf dia posisi normal. U, Ti, O. Uqiqo. Eko, Iko, Uko. Ako, iko, uko. Nah, hati-hati ketika sukun, maka suaranya juga mesti tebal. Eko, Iko, Uko. Ako, iko, uko. Jadi bukan ate, ite, uke, tapi eko, iko, uko. Di suara pantulannya pun tebal. Coba sekali lagi, Kak. Eko, iko, uko. Ako, iko, uko. Aku, eki, eko. Aku, aki, ako. Iko, uku, iki. Iko, uku, iki. Oke, sip. Masya Allah. Masih ada waktu ya. Coba kita lanjut ke huruf berikutnya dulu. Setelah huruf qaf, ada huruf apa? Kaf. Makhrajnya berdekatan dengan huruf qaf. Kalau qaf tadi di pangkal lidah bertemu langit-langit yang lunak, nah ini huruf kaf sedikit di depan qaf. Jadi oke, oke. Kalau kita rasakan, qaf itu di paling belakang lidah. Kalau kaf sedikit di depan qaf makhrajnya. Ku, ki, ke. Ya, insya Allah mudah ya, karena di bahasa Indonesia pun ada huruf K ya di bahasa Indonesia. Mirip makhrajnya, cuman ini kita tambahkan ada hamsnya. Ada hamsnya atau ada aliran udaranya. Ku, ki, ke. Ku, ki, ke. Dibacanya pun tipis, bukan ku, ki, ko, tapi ku, ki, ke. Dibaca dengan tipis. Jadi pangkal lidahnya turun, kemudian posisi bibirnya pun terbuka. Sama ketika sukun juga, dia ditampakkan ya, syiddahnya. Ak, ik, uk. Jadi ada udara yang tampak dan syiddah atau membentur makhrajnya. Ak, ik, uk. Aku, aki, aka. Ika, uku, iki. Itu untuk huruf kaf. Jadi mirip ya. Makhrajnya sedikit lebih maju dari huruf qaf. Kemudian ada sifat syiddah, ada hams juga ya. Yang membedakan dia mungkin dengan K-nya Indonesia. Kemudian setelah huruf kaf ada huruf apa? Lam. Lam mirip juga dengan L Indonesia. Insya Allah lebih mudah ya. Lu, li, la. Cuman yang biasanya kadang orang Indonesia baca adalah lam diucapkan dengan keluar lidahnya. Kadang-kadang sebagian orang ada bismillah gitu. Padahal harusnya di dalam. Bismillah. Bismillah. Bukan bismillah, tapi bismillah. Sebagian orang ada yang membaca lam dengan keluar lidahnya, padahal harusnya di dalam. Lu, li, la. Al, il, ul. Alu, ali, ala. Ila, ulu, ili. Ya, mudah insya Allah untuk huruf lam. Kemudian setelah lam ada huruf apa? Nun.
Nah, mulai masuk huruf nun, dia adalah huruf yang mempunyai 2 makhraj. Yang pertama dari lidah, bertemu langit-langit. Yang kedua dari khayshum, ya. Nunina, an, in, un, anu, ani, ana, ina, unu, ini. Ya. Paling tadi yang perlu diperhatikan adalah suara istifalnya atau turun pangkal lidah, kemudian posisi bibirnya terbuka. Itu ya yang membedakan dia dengan N Indonesia. Mungkin kan kalau di Indonesia kita nggak mengenal sifat istifal ya, atau suara yang tipis tadi. Indonesia na. Padahal harusnya na. Diucapkan dengan tipis. Kemudian setelah huruf nun ada huruf mim. Mim juga sama, makhrajnya dari kedua bibir. Coba kita praktek langsung ya. Mu, mi, ma. Am, im, amu, ami, ama, ima, umu, imi. Jadi ketika mengucapkan mim, nggak perlu sampai mengulum bibir. Mu. Tapi biasa saja. Mu, mi, ma. Mu, mi, ma. Gitu. Untuk huruf mim. Setelah huruf mim ada huruf apa? Ada huruf waw. Nah, untuk huruf waw ini dia agak berbeda dari huruf yang lain. Karena mau apapun harokat huruf waw, kita ketika mengucapkan harus dimonyongkan terlebih dahulu. Wu, wi, wa. Wu, wi, wa. Tuh, jadi mau harokat apapun dia, mau dhammah, kasrah, fathah, mesti diawali dengan monyong terlebih dahulu. Jadi hati-hati ya ketika sedang membaca Quran, khawatir kurang jelas huruf wawunya. Contoh misalkan di kata-kata di Al-Quran ya, wawazanu humu wawa. Kadang kurang jelas kita ngucapinnya. Padahal harusnya wawa. Gitu. Jadi perlahan-lahan gitu, karena dia ada prosesnya. Monyong dulu baru senyum. Wawa. Gitu. Coba ya dari harokat dhammah. Wu, wi, wa. Wu, wi, wa. Gitu. Jadi pelan-pelan ya. Per harokat kita mesti ucapkan dengan monyong terlebih dahulu. Wu, wi, wa. Wu, wi, wa. Misalkan ketika menemukan wawu yang berdampingan atau berhimpitan di dalam kata-kata di Al-Quran, maka juga mesti sama kayak tadi. Wawa, wawazanuhumu. Wawa. Jadi bukan wawa, tapi wawa. Jadi mesti jelas pengucapannya. Kemudian ya kita lanjut. Awu, awi, awa. Iwa, uwu, iwi. Coba ya, sekali lagi ya. Huruf waw dibiasakan ya. Mesti monyong terlebih dahulu. Wu, wi, wa. Wa berarti monyong dulu baru senyum ya. Senyum. Wu, wi, wa. Wu, wi, wa. Awu, awi, awa. Iwa, uwu, iwi. Gitu. Jadi ketika mengucapkan waw, coba dibiasakan dan jangan terburu-buru ya. Karena balik lagi, dia harus jelas pengucapannya. Dengan monyong terlebih dahulu, baru fokus ke harokatnya. Kalau waw yang berharokat fathah, berarti monyong dulu baru senyum atau dibuka mulutnya, posisi bibirnya ya. Kemudian kalau yang harokat dhammah, maka nggak apa-apa, langsung ditahan aja. Wu. Gitu. Wu, wi, wa. Gitu ya. Jadi dibiasakan. Monyong dulu, baru fokus ke harokatnya. Kemudian setelah huruf waw, ada huruf apa? Huruf ha. Ada huruf ha. Jadi ha, makhraj huruf ha sama seperti hamzah di tenggorokan bawah. Huruf ha, hati-hati ya. Seringkali tertukar ketika membaca Quran, biasanya huruf ha dan huruf ha kurang jelas pengucapannya. Gitu. Padahal harusnya dibedakan. Karena beda huruf, beda arti atau beda makna. Contoh di Al-Quran ya, di Al-Fatihah, di awal ada kata alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi pakai ha. Artinya segala puji bagi Allah. Kalau kita baca dengan ha, alhamdulillahi, artinya segala kehancuran bagi Allah. Jadi sangat fatal ya.
satu huruf pun beda maknanya, beda banget gitu. Jadi hati-hati ya. Alhamdulillahi bukan alhamdulillahi. Ha dengan ha dibedakan. Sama juga di akhir ayat. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin pakai ain. Al-alamin adalah artinya Rabb semesta alam. Kalau kita pakai hamzah, Rabbil alamin artinya Rabb dari segala penyakit. Jadi bedanya beda banget. Hati-hati ya. Hati-hati dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Terutama huruf-huruf yang mirip tadi ya, yang seringkali kita baca mirip gitu. Ha dengan ha, ain dengan hamzah, ha, kho gitu. Sod, sin, zai, sa. Mana yang keluar lidah, mana yang di dalam, mesti diperhatikan. Oke, tadi sampai mana? Huruf ha ya. Kita praktek huruf ha. Nah, huruf ha ini dia punya sifat khofa namanya. Sifat khofa, artinya tersembunyi. Gitu. Tapi khofa ini adalah sifat yang harus dihilangkan. Kalau tadi kita belajar syiddah, hams, jahar, itu kan sifat yang harus ditampakkan. Nah, kalau kali ini sifat khofa, sifat yang harus dihilangkan. Apa artinya khofa? Khofa kan tersembunyi. Jadi seringkali ketika membaca ha ya di dalam kata-kata di Al-Quran, itu kurang jelas pengucapannya. Contoh, alayhim, wujuhim. Jadi nggak jelas gitu. Makhrajnya di mana? Nggak jelas. Padahal harusnya diperjelas dengan wujuhihim, alaihim. Jadi bukan wujuhihim, alaihim. Jadi nggak jelas gitu. Di mana makhrajnya itu namanya khofa. Jadi ketika mengucapkan ha, jangan sampai khofa. Bukan wujuhihim, alaihim, tapi wujuhihim, alaihim. Jadi diperjelas makhrajnya. Kita praktek dulu ya. Huruf ha. Hu, hi, ha. Hu, hi, ha. Dari tenggorokan bawah. I, Hati-hati ketika mengucapkan ha, karena sebagian ada ya, biasanya ibu-ibu yang kalau mengucapkan ha sampai ke dada. Padahal harusnya sebatas di tenggorokan bawah. Iya, jadi nggak sampai sebatas di tenggorokan bawah. Ahu, ahi, aha, iha, uhu, ihi. Ya, untuk huruf ha. Jadi banyak-banyak berlatih ya, terutama huruf-huruf yang mirip tadi. Ha dengan ha, sin, zai, sod, sa. Jadi dibedakan pengucapan hurufnya. Oke, terakhir setelah huruf ha ya, ada huruf apa? Huruf ya. Terakhir adalah huruf ya. Ya, pengucapannya sama, mirip dengan y-nya Indonesia ya. Makhraj dia adalah di tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Yu, yi, ya. Yu, yi, ya. Yu, yi, ya. Ayu, ayi, aya. Iya, uyu, iyi. Nah, khusus untuk huruf waw dan ya ini, dia punya satu kondisi namanya naber. Naber. Contoh misalkan ketika di Al-Fatihah ya, ada kata iyyaka. Jadi naber itu adalah pengucapannya lebih tinggi dan nadanya dari huruf-huruf yang lain. Iya, agak naik sedikit temponya. Iya. Jadi bukan iya, tapi agak ditekan sedikit. Iya. Nah, itu namanya kondisi naber. Khusus pada huruf waw dan juga huruf ya. Untuk kondisi naber tadi. Alhamdulillah, insya Allah udah selesai kita sampai huruf ya ya. Udah selesai bahas sampai huruf ya. Balik lagi tadi apa-apa yang udah kita pelajari dari awal, dari mulai huruf hamzah ini sampai selesai huruf ya, semoga bisa menambah ilmu dan bisa lebih kita perhatikan lagi makhrajnya maupun huruf-huruf. Jangan sampai kita membacanya dengan berantakan gitu, membaca Qur'annya. Dibedakan ya, karena tadi beda huruf, beda makhraj, maka akan berpotensi beda huruf. Beda huruf bisa beda makna. Arti Al-Qur'annya bisa berbeda. Nah, tadi apa-apa yang udah kita pelajari selama beberapa pertemuan ini ya, mesti banyak-banyak dilatih. Seperti kata Imam Ibnul Jazari dalam kitab Muqaddimah Jazariyah, walaisa bainahu wa baina tarakihi illa riyadhatum ri'in bi faqihi.
Nggak ada bedanya orang yang belajar tajwid dengan yang tidak, kecuali dengan ia banyak berlatih dengan lisannya sendiri. Jadi nggak membedakan kita belajar orang yang belajar tajwid dengan yang tidak, kecuali kita banyak berlatih gitu dengan apa yang udah kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi ya kuncinya banyak-banyak berlatih. Jadi riyadhah lisan, riyadhatul lisan. Dari mulai kita belajar mungkin huruf itbaq ya, tingkat tebal yang mungkin baru gitu kita temui, yang mana di huruf-huruf Indonesia biasanya nggak ada tingkat tebal yang setingkat huruf itbaq tadi yang sangat tebal begitu. Mulai huruf itbaq, kemudian huruf ain yang mesti keluar lewat jawf sempurna gitu, jangan sampai masuk ke hidung. Itu mesti cara supaya mengucapkan bisa sempurna adalah dengan banyak-banyak berlatih. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam memperbaiki bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, mungkin cukup insya Allah ya. Sampai di sini materi tahsinnya. Naura tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, terima kasih banyak Kak Naura atas pemaparan materinya, makhraj masyhur tadi dari huruf ain sampai huruf ya. Semoga nih teman-teman udah bisa langsung aplikasi nanti buat nanti tilawah gitu kan. Oke, selanjutnya ada sesi tanya jawab ya Kak, buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung on mic atau enggak lewat chat juga nggak apa-apa, mungkin nanti aku bacain. Tuh, silakan teman-teman. Aku mau nanya Kak. Oke, Kak Udina. Kan waktu pertama kelas tahsin ini, Kak Naura tuh bilang kalau misalnya dulu di pesantren itu belajar tahsin karena belajar tajwid lagi karena di pesantren itu hafalan doang gitu ya Kak? Ya. Nah, kan itu pesantren SMP. Berarti belajar tahsin ini baru berapa bulan Kak? Atau dari SMP udah menyambi gitu? Dari SMP sebenarnya. Jadi kan Naura kan kelas 7 SMP itu di MTS. Terus mutusin buat berhenti dulu sekolah karena terlalu padat gitu jadwal sekolah, nggak bisa nambah hafalan Quran tuh kan. Karena waktu itu masuk MTS di kelas yang unggulan kalau nggak salah. Jadi sampai sore gitu yang benar-benar padat. Akhirnya nggak sempat ngafal Quran, terus putus sekolah dulu. Kelas 8 masuk ke salah satu pesantren yang khusus hafalan Quran, yang ngebut banget gitu ngafalnya. 1 bulan selesai hatam Quran, kemudian sisa, kan itu 1 tahun ya, ikut program 1 tahun, terus sisa berapa bulan itu mutkin gitu kan. Nah, pas kelas 9 SMP sampai kelas 10 itu belajar tajwid. Jadi 2 tahun belajar tajwidnya. Sampai bisa benar-benar sempurna gitu ya bacaannya, sampai mulai dapat sanad gitu, sanad Al-Fatihah, sanad Muqaddimah Jazariyah, sanad Tufah gitu. Ada prosesnya masing-masing kok Kak. Lama gitu belajar tajwid, beda-beda juga tiap orang. Ada yang 6 bulan udah bisa fasih gitu, ada yang butuh 1 tahun. Banyak gitu. Kalau misalkan cerita-cerita ya, kan kita biasanya suka ikut talaki sama Ustaz Abu Ezra. Itu peserta yang bisa bertahan sampai benar-benar lama itu jarang gitu. Karena tadi butuh butuh usaha sendirilah gitu untuk kita bisa mengucapkan masing-masing huruf dengan benar gitu. Sabar kan, mesti sabar gitu. Karena ya Ustadz kan ngoreksi gitu, sedangkan yang bisa membuat lidah kita bisa fasih adalah kita sendiri gitu. Jadi mesti butuh banyak waktu dan latihan gitu. 2 tahun Naura belajar tajwid full sampai kelas 10. Makanya di Semansa Naura telat 1 tahun. Harusnya masuknya langsung kelas 11. Tapi karena tadi pesantren informal, jadi nggak ada rapot, masuk ulang dari kelas 10. Jadi telat 1 tahun. Nggak apa, tapi insya Allah telatnya karena menuntut ilmu juga ya. Gitu. Menjawab insya Allah Kak Udina. Terjawab. Subhanallah. Keren banget. Iya, keren banget. Iya, gitu. Mungkin nih dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya gitu. Ada lagi yang mau tanya? Sharing kayak tadi Kak Udina nanya. Tanya apa aja, nggak apa-apa yang mungkin ganjal gitu kan. Tadi istilahnya mungkin baru dengar gitu. Dari aku deh Kak, mungkin kayak sanad-sanad itu apa ya Kak? Aku kurang paham gitu istilahnya kayak gitu, baru dengar. Oke. Jadi sanad itu adalah rantai ya. Jadi Al-Quran maupun kitab-kitab hadis itu kan
agak wow ya, bisa terjaga kemurnian keasliannya sampai sekarang gitu. Contoh Al-Quran gitu. Nah, itu ada namanya sanad atau kayak penyambung gitulah istilahnya. Jadi dari mulai Nabi Muhammad itu membacakan kepada para sahabat, kemudian para sahabat membacakan kepada para tabiin tabiat gitu ya, sampai ke kita gitu. Nah, kalau misalkan Naura mau ngambil sanad nih, sanad apa dulu gitu? Karena sanad dibagi dua, ada sanad Al-Quran, ada sanad hadis. Kenapa dibedakan? Karena cara pengambilannya pun beda gitu. Jadi, misalkan orang pengambilan sanad 30 juz Al-Quran. Jadi ada cara-caranya. Yang pertama itu melalui talaqi. Jadi guru membacakan, kemudian kita mengikuti. Maka itu akan tersambung sanadnya. Itu secara tidak langsung akan tersambung sanadnya. Jadi kita masuk dalam runtutan sanad gitu. Atau periwayah gitu. Pengantar riwayah. Contoh misalkan, nah orang ngambil sanad ke Ustaz Abu Ezra. Abu Ezra ngambil sanad ke Syekh siapa. Kemudian Syekh itu ngambil sanad ke Syekh siapa gitu. Jadi dibacakan terus gitu. Artinya membuktikan kalau kita sudah masuk dalam atau perawi namanya. Jadi periwayah kita yang aduh bahasanya sulit ya. Jadi kita masuk dalam orang-orang yang menjadi perawi. Bagian dari riwayat sanad Al-Qur'an itu sendiri gitu. Penyambung lah istilahnya, penyambung rantai sanad. Kalau misalkan contoh gampangnya, misalkan Naura punya buku nih. Jadi sanad kan nggak harus Al-Quran ya, sanad hadis bisa. Misalkan Naura punya buku, Naura bikin buku judulnya Rumah Itu Indah. Terus isinya kan banyak tuh satu buku, misalkan berapa halaman. Kemudian nanti Kak Arina membacakan kepada Naura isi dari buku itu. Dan Rumah Itu Indah. Pertama, rumah itu memiliki 3 jendela. Semua itu dibaca, maka Kak Arina tersambung sarannya kepada Naura atau penulis asli dari buku itu sendiri. Nah, itu kitab hadis namanya, untuk sanad hadis. Gitu. Jadi ada Al-Quran, ada hadis. Atau penyambung sanad lah istilahnya. Begitu. Oke, Kak. Terima kasih udah menjawab, Kak. Sama-sama. Oke. Mungkin ditutup dulu ya sesi tanya jawabnya. Teman-teman, terima kasih banyak tadi, Masya Allah, kepada Kak Naura tadi yang sudah menjawab, dan Kak Audina yang sudah bertanya. Mantap. Tadi pertanyaan Kak Audina keren banget sih. Oke. Selanjutnya ada sesi dokumentasi sebelum ada doa dan penutupan nanti kita ada balik lagi ke ruang Zoom utama. Jadi sebelum itu ada sesi dokumentasi yang dari Rani dan Aba-Aba. Oke. Ya. Teman-teman boleh on cam ya. Udah, Ran? Belum. Oke. Ini satu lagi nggak mau on cam. Mantap. Oke. Bentar ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Syukran semuanya. Terima kasih, Rani. Sama-sama. Oke, teman-teman. Setelah ini ada doa dan penutupan di ruang Zoom utama bareng ikhwannya. Jadi jangan langsung keluar. Oke, sebagai moderator, aku pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak kepada Kak Naura yang dari awal sampai akhir menemani kita. Dan teman-teman semua yang dari awal sampai akhir udah nemenin kita. Terima kasih banyak. Semangat terus, teman-teman. Semangat semuanya. Oke. Hari terakhir Kak Stahsin. Iya. Makasih juga, Kak. Terima kasih banyak, Kak Naura. Terima kasih Kak Naura. Ke ruang Zoom utama ya, teman-teman.
kita ada penutupan dan doa. Boleh langsung. Live breakout, jangan live meeting. Udah kayak SS ya, Ran? Halo Ransi. Oke. Thank you, Kana. Oke.